Keberanian dan konsistensi perempuan akar rumput untuk memperjuangkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas sumber hidupnya. Karena pemboran geotermal itu di tempat pekuburan nenek moyang saya. Maka saya di depan. Karena saya ini tidak ada tanah yang menerima baru, hanya tanah warisan dari leluhur yang jaga tanah. Kalau kami itu jual itu tanah itu, berarti kami ini tidak masyarakat kecil, tidak petani lagi. Orang yang pergi merantau karena tidak ada tanah. Misalkan alih fungsi lahan, sawah-sawah dijadikan kafe, kan kita jadi kekurangan lahan untuk berkarya. Ya, sementara ini yang dilakukan kelompok Tani Karisma adalah melestarikan alam. Misalkan menanam dengan sungguh-sungguh, menanam dengan pupuk yang kita bikin. Kami perempuan yang ada di sukuku mengalami masalah dalam kami mempertahankan pangan lokal. Contohnya seperti bibit jagung dan bibit padi sawah atau padi ladang. Sementara ini kami berjuang untuk memperjuangkan agar pangan lokal ini tidak punah. Di gunung kami ini beritanya akan dibangun PLTB. Jadi perasaan saya kalau setiap ada pembangunan itu pasti ada kerusakan. Yang wilayah saya kena untuk pembangunan PT Supreme. Dilemanya seperti ini, Bu. Apakah itu boleh dilanjut atau bagus hasilnya, apakah tidak? Karena apa? Dilemanya saya. Ada rakyat berbicara, warga masyarakat saya, katanya PT Supreme kalau dilanjutkan kita pada ujungnya akan mengalami krisis air bersih. Masyarakat Kapar sekarang ini kami tidak mempunyai tanah untuk ruang hidup kami. Ruang hidup kami sudah hilang. Catatan kritis Feminis Solidaritas Perempuan, Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan perizinan dan berorientasi pada investasi dan mengabaikan partisipasi bermakna perempuan. Dengan masuknya Badan Bank Tanah di daerah kami, karena itu tidak melalui sosialisasi kepada kami masyarakat ataupun kami sebagai perempuan. Kenapa Bank Tanah masuk di daerah kami? Mereka seperti mencuri, tetapi mereka yang mengintimidasi kami. Semenjak adanya pembangunan Newport, kami sebagai perempuan nelayan tidak dapat lagi mengelola hasil laut karena lahan kami sudah ditimbung, dan sudah beberapa kali kami bertemu dengan anggota Dewan dan PT Pelindo, tapi sampai sekarang tidak ada hasil. Saya semenjak dirempisnya lahan PTPN kami merasa kehilangan lahan untuk bercocok tanam. Di sini masalah pemerintahan desa sedikit pun tidak ada merespon. Semenjak dibangunnya bendungan Meninting ini, jadinya air kami jadi keruh. Juga pertanian menjadi terganggu, seperti tanaman padi, yaitu ada yang melihara ikan, itu sangat terganggu sekali. Undang-Undang Cipta Kerja telah berdampak terhadap ketimpangan kuasa, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan buruh migran, perempuan adat, perempuan miskin kota, dan subjek marginal lainnya. Khawatir aku selama tuh lahan jadi garap event berces erendate dia dikelola indai, dan misalnya menimbul bibit-bibit sayur segala macam, mikir kita katik dek subur hindai gitu, khawatir ngata. Ikan sudah susah, tidak sama dulu karena air sudah keruh, tidak sejernih dulu, mencari kerang sudah susah juga. Banyak manusianya daripada ikannya. Kadang pergerakannya nelayan tepatnya cuma di situ-situ saja kayak dulu. Kasus yang terjadi dalam masyarakat saat ini sangat meresahkan bagi buruh migran yang demikian. Pada saat ini pun, para buruh migran masih belum mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.
Nah, di mana saya terhadap PBM saat ini sangat miris ya, karena ada PBM yang berangkat tidak digaji, dia bekerja sudah bertahun-tahun di sana. Undang-Undang Cipta Kerja juga turut memperluas kekerasan dan kriminalisasi bagi perempuan dan masyarakat yang memperjuangkan sumber-sumber penghidupannya. Kami dilaporkan ke kepolisian. Perempuan juga ada yang terlibat dalam pemanggilan ini. Karena kami rakyat kecil, mungkin kami tidak akan pernah didengarkan keluhan kami. Sejak tahun dari 2020 hingga tahun 2024, dan selama itu pula kami selalu mendapatkan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat yang sedang berjuang, khususnya pada kaum perempuan. Tanggal 4 Oktober 2024 kemarin, kami digusur, tanaman kami dihancur leburkan oleh perusahaan dan dibikin oleh Polda Padang. Tolong kami pemerintah, janganlah turunkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada kami, masyarakat atau perempuan yang ada. Kemudian tentang keprihatinan kami untuk berlanjut ke kehidupan lestari ini, mengajak masyarakat itu tidak semudah mengajak diri kita sendiri. Ya, kita harus menjelaskan apa fungsinya, apa manfaatnya, seperti manfaat kita untuk hidup lestari. Meskipun demikian, perempuan menolak tunduk dan tetap berdiri kokoh untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya. Hidup perempuan, hidup rakyat, salam solidaritas.